Satu lagi, Iya. yang terempati yang harus diketahui oleh penyanyinya supaya dia bisa mengerti itu apa? Yang ngefek. Satu lagi, selain pemusik, diri sendiri, satu lagi. Audiens Audience. kira-kira audiens akan tersiksa juga dengan kesalahan spontanious ini ya? Betul ya? Atau malah, asik Iya, nih betul, gitu. betul. Karena Karena audiens kan kan nggak di ngerti. audience kan Heeh. kadang ada beberapa kita jangan sampai istilahnya yang audiens kita nggak ngerti semua, ya nggak juga. Iya, Karena iya, kan iya, kadang iya. ada pengamat musik, ada guru musik juga di situ. Atau kalau Nah, misalnya sudah apa namanya tempat atau publikasinya adalah di area yang umum. mm-mm. Misalnya bukan hanya pelajar orang lewat aja dah. Pokoknya aku Hmm. nyanyi ya terserah. Kamu tahu musik, kamu nggak tahu musik, ya pokoknya aku nyanyi. Kan nggak selalu Hmm. panggung seperti itu. Iya, Kalau iya, iya, misalnya betul. kita ada di area yang memang benar-benar yang datang juga pengamat musik, kemudian penyanyi yang kelasnya Hmm. juga lebih tinggi dari kita, ya harusnya kita juga empati dong. Jangan sampai Iya. orang waktu dengar suara kita jadinya, waduh, please. Nah, ini tadi Iya. ada Bro Alan Empati, empati pada pada komposer. komposernya. Wah, jadi seperti kita merusak lagunya begitu mungkin ya. Jadi ini penting. Mungkin kalau sudah, Istilah empati di sini saya kira positif sekali. Artinya kita menjadi aware, harus mengerti. Artinya empati ini ngerti perasaan orang lain gitu kan ya. Jadi iya. ketika kita nyanyi jadi tidak egois. Yang terbaik tadi bukan masalah egois spontaneous tapi di arrange. Jadi kalau di plan saja, saya kira plan itu cuma rencana. Nanti aku mau gini. Padahal kalau arrange berarti dia lebih menyatukan kepada eh, semua yang Elemen-elemennya. bersama-sama elemen yang ada di situ. Iya, jadi kita lanjut lagi. Nah, sekarang Mhm. balik ke sini. Kalau tadi kita bicara arrange itu mengatur sebuah penampilan, saya kira ada baiknya kita bicara mengenai ini, mengarrange vokal kita menyanyi. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan. Jadi kalau saya mau nyanyi nih, saya sudah punya teknik, saya tahu lagunya, saya harus mikirin apa supaya saya nyanyi ini sudah saya arrange. Di samping saya masuk ke arrangement music. Jadi kalau saya ya, misalkan saya main drum gitu. Mhm. Saya masuk dalam aransemen musik, tapi saya mengaransemen drum saya sendiri. Kapan saya main rhythm pattern yang steady, kapan saya mengeluarkan groove saja untuk ganggu-ganggu, tidak mengganggu yang lain, tapi membuat sebuah growl begitu kan, tapi harus tetap tidak Ya, ya, mengganggu. ya, ya. Kapan saya boleh fill in. Nah, di mana fill in ini menarik, tapi tidak mengganggu yang lain. Yang terakhir, kapan saya boleh solo, atau saya menambahkan sesuatu yang akrobatik, tapi memang itu tidak mengganggu, sekali lagi tidak mengganggu yang lain. Nah, yang saya tidak tahu sih, Betul. kalau vokal bagaimana, Dev? Nah, gimana? Ya, kalau vokal sih sebenarnya hampir sama. Artinya di Mm-mm. dalam musik itu kan kita sebenarnya satu rumpun gitu kan. Jadi ada instrumen. Karena vokal sendiri termasuk instrumen kan. Iya, betul. Tapi instrumen yang paling melekat sama diri manusia. Nah, Iya, iya. artinya kalau kita dalam vokal, kita harus tahu teknik yang pertama adalah eh, yang paling mendasar adalah nada gitu ya. Nada, Nada. interval dan sebagainya. Hmm. Nah, harus tahu lagunya. Satu, Iya, menguasai iya. lagu yang utuh, Menguasai lagu. menguasai lagu yang original. Hmm. Ini penting. Harus tahu Gitu. lagunya dulu, Betul. seluruh lagu, ujung sampai ujung ya. Harus tahu dulu Ya, ya. Iya, ya kalau mau betul. dilengkapi, sekalian juga Mm-mm. tujuan dari lagu. Background Tujuan dari lagu, lagu. kemudian komposer Hmm. ini sebenarnya pengen apa gitu. Kadang kan Hmm. ada beberapa yang cuman, oh lagunya siapa? Oh iya ini enak, ini viral, dan sebagainya, Hmm. kemudian Hmm. dinyanyikan gitu. Tanpa tahu Hmm. background lagu itu seperti apa. Nah, Hmm. percaya nggak percaya, seringkali Hmm. kalau misalnya kita masuk ke dalam background sebuah lagu, background kenapa Hmm. lagu itu ditulis, kemudian per partnya, story lah Hmm. istilahnya, story di balik Hmm. sebuah Hmm. lagu, Hmm. kita bisa masuk ke dalam satu mode namanya full uh, ekspresif. Apa itu? Jadi Full ekspresif. ekspresi dari lagu, ya, full full Hmm. ekspresi dari kita waktu bernyanyi itu Hmm. benar-benar sejajar gitu.
dengan lagu itu ditulis. Wah, ini Misalnya poin salah ini satu ya. contoh kalau misalnya kita ambil lagu sebelum ini saya sering juga menyanyikan, tapi setelah saya mendengar atau membaca dan mempelajari background lagu tersebut, Background lagu. cara nyanyi saya beda loh. Iya. Wah. Yaitu salah satunya contohnya adalah It Is Well With My Soul. Jadi It Is Well With My Soul itu sebenarnya itu lagu hymn yang sangat lama. Waktu saya coba untuk menyanyikan lagu ini secara solo ataupun bersama-sama, itu beberapa sebelum saya mengetahui background ceritanya, saya cuma ngomong bahwa, oh, it's okay. Apapun yang kuhadapi itu, it's okay. Gitu. Ada Tuhan, misalnya gitu. Tapi setelah saya membaca background story dari lagu tersebut, wih, gila. Kenapa? Karena lagu itu ditulis di balik tragedi yang luar biasa yang tidak terkatakan, gitu ya, atau tidak bisa dipikirkan gitu. Nah, tapi kata-kata highlight-nya adalah It is well with my soul, not because of me, but because of God. Nah, waktu membaca ini, kita akan berusaha untuk gimana ya memunculkan nuansa ini. Gitu. Selain dari liriknya pasti akan terlihat gitu ya. Apapun yang kuhadapi, engkau mengajarku untuk berkata, it is well with my soul. Gitu. Tenanglah jiwaku. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita membahasakan dengan lagu, ada nadanya, kemudian ada intervalnya, kemudian ada mau scale-nya apa, itu bisa dimainkan. Gitu. Kita bisa planning ke arah sana. Misalnya, apakah memungkinkan jika di satu, misalnya opening, gitu. Kan kalau misalnya aransemen kita bisa mengubah style, tapi tidak lari dari originalnya. Tujuan yang paling penting adalah original. Iya. Misalnya pertama kali untuk membawa nuansa lagu itu kita bisa pakai even improvisasi di awal, itu kalau bertujuan pasti terlihat. Iya. Misalnya chord-nya minor gitu. Gitu. Terus baru atau itu kan bisa dilihat makna dari penyampaian kita apa. Dari cara menyanyi itu juga ada makna yang dalam ya. Wah. Betul. Iya. Saya ngambil kesimpulan kerennya adalah ternyata Dave dengan mengetahui background lagu itu lebih dalam, itu bisa menyanyikan lagu itu jadi lebih dalam ya. Nah ini penting, karena banyak penyanyi yang kemudian konsentrasi ke teknik, ngerti lagu, menguasai lagu, bahkan lebih dari itu, punya teknik yang sudah kudu mau dimasukkan semua di lagu itu ya. Tapi hari ini mungkin menjadi poin untuk kita semua, terutama penyanyi yang mau dewasa, harus mengerti background lagu, kedalaman itu harus dimunculkan di dalam presentasinya, walaupun tidak kemudian istilah sekarang menafikan. Jadi tidak menyingkirkan teknik atau improvisasi yang kita keluarkan. Justru sebaliknya, teknik itu mengekspresikan kedalaman yang kita mengerti tentang lagu itu ya. Betul. Wah, keren banget. Jadi walaupun cuma depan, kan kadang kalau mau nyanyi orang mulai ngisi dulu, gitu ya. Kayaknya mau muncul apa, terus tiba-tiba masuk lagunya nggak nyambung gitu ya. Tapi ketika mengerti lagunya, even di depan mengeluarkan sesuatu, itu sudah rasanya. Nggak pakai kata-kata pun orang sudah nangkep rasa dari lagu itu ya. Wah, ini kesimpulan luar biasa. Ini yang penting, definisi yang harus dimunculkan supaya menjadi dasar untuk orang berkembang, belajar menyanyi dengan lebih baik. Itu jadi pertama, mengerti background lagunya ya, Dev ya? Iya. Poin berikutnya, Dev? Nah, untuk poin berikutnya, baru setelah tahu background, kita melihat tools-nya apa. Tools yang kita miliki. Jangan pernah menyanyikan sebuah lagu atau jangan pernah memberikan aransemen sebuah lagu yang kita sendiri nggak bakal bisa menggunakannya. Ya kan? Cuma pingin seperti itu gitu ya. Gitu ya. Ya. Puingin kayak gitu, puingin, tapi sebatas pengen aja, tapi nggak bisa melakukannya. Akhirnya bunuh diri nanti ya.
malah jelek gitu ya. Betul. Iya benar. Wah, ini poin juga nih. Jadi harus tahu saya bisanya apa gitu ya. Untuk dikeluarkan, ditambahkan ke lagu itu. Betul. Jadi ini pemikiran dulu ya, basicnya. Ya. Jadi tools-nya seperti apa, kemudian kita baru melihat tools yang mendukung dari tujuan lagu. Jadi sehingga ada yang namanya balancing kan, ada balance. Balancing, ya. Nah, itu juga tergantung dari bagaimana kedewasaan kita atau bagaimana kita memahami semakin kita belajar musik atau belajar vokal lah istilahnya. Itu kita bisa merasakan, jadi namanya musikalitas gitu ya. Kira-kira hal ini itu bisa membawa pengaruh tertentu nggak sih buat audiens? Gitu. Tapi kalau misalnya memang ini nggak, artinya gini, kalau bahasa saya adalah ada aransemen yang nggak penting. Kadang-kadang ada aransemen yang nggak penting ya. Iya, ada aransemen tertentu itu yang memang sebenarnya nggak ada, dalam tanda kutip ya, tidak ada tujuan tertentu di sana, nggak ada gunanya. Gitu. Tapi kenapa kok ditaruh di situ? Mungkin arrangernya itu pingin melakukan sesuatu gitu di sana. Atau karena ya itu pop up tertentu yang tidak terplan dalam waktu dia arrange, pengen sih coba aja trial and error, dan ya itu bisa sah-sah saja sih, karena memang kadang hal itu juga beberapa teknik tertentu awalnya dari trial and error kan. Oh, menemukan ternyata seperti ini ya, artinya dia bisa jadi research juga. Tak coba seperti ini kok ternyata audiensku tersiksa atau musisi itu tersiksa. Wah, nah, akhirnya dia mencoba, evaluasinya ya. adalah ya jangan sampai bikin ini deh gitu. Ya, jadi nanti mungkin juga arranger ini juga ada perjalanannya ya. Semakin dia dewasa, semakin mengurangi hal yang nggak perlu tadi itu ya. Karena secara arrange supaya nggak trial and error itu ya. Tapi tadi Dev yang kamu bilang balancing itu yang dimaksud balancing antara apa? Antara nyanyi asli dan improvisasi, atau vokal dengan musik, atau keras pelannya suara? Balancing apa tadi Dev yang dimaksud? Kalau yang balance itu kalau hubungannya sama improvisasi itu memang cakupannya lumayan luas. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya balance antara originalnya lagu nada dengan aslinya, improvisasi kita. Iya, nada aslinya dengan yang kita arrange tertentu. Misalnya munculnya improvisasi kan? Gitu. Nah, kemudian atau dari awal sudah di-arrange stylenya berbeda nih. Gitu. Jadi balancingnya juga. Jadi balancing itu artinya bagaimana kita meletakkan improvisasi ini atau cara menyanyi yang berbeda itu dalam proporsi yang baik. Gitu ya. Ya kadang ada ya dari ujung sampai ujung, terakhir baru tahu lagu iki toh gitu ya. Karena sudah lari banget dari lagunya, dan itu tidak baik ya menurut. Jadi yang namanya arrangement berarti membalance antara kita menyanyi dengan original, dengan nada aslinya, dengan hal yang kita tambahkan gitu ya. Betul ya. Jadi harus bertanggung jawab lah istilahnya. Tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dalam lagu tersebut. Iya. Tapi ini penting loh ya, karena akhirnya penyanyi nggak asal pokoknya pengen nyanyi, pengen keluarin suara, tapi semuanya apalagi untuk teman-teman yang melayani ya, kita menyanyikan harus dengan menjadi inspirasi, terus menyampaikan sesuatu yang kemudian diaminkan oleh orang lain. Lah kalau nyanyinya asal nyanyi tadi berarti message not delivered. Jadi akhirnya kurang baik ya. Ya ini penting. Betul. Ya. Ada poin berikutnya Dev setelah balance, mengerti balancing, menguasai. Artinya itu penguasaan diri termasuk ya. Ya, penguasaan diri, betul. Iya. Salah satu buah. Iya itu. Ya. Ada kemudian kalau berikutnya? saya setelah tahu tentang background lagu, kemudian tools-nya kita, terus balance. Nah, kalau misalnya hal itu sudah bisa diletakkan kepada porsinya masing-masing, nah saya biasanya sih mencoba hal itu, mengevaluasi. Jadi dicoba dulu,
aransemennya harus dicoba dulu. Supaya tahu bahwa bagaimana nih flow-nya apakah sudah dapat, dan selalu lihat pada tujuan awal. Kenapa kita harus mengaransemen? Karena kadang ada yang versi aransemen jadi lebih buruk daripada versi aslinya. Bisa ya? Bisa jadi ya? Bisa, sangat-sangat bisa. Nah, ini penting. Atau sebaliknya, versi aransemen itu lebih baik atau lebih bagus dari versi aslinya. Sekalipun mungkin di sini secara filosofis gitu ya, tidak kata baik dalam yang menyebabkan sebuah musik itu bagus dan enggak, itu kan memang kadang kita harus bisa lihat dari point of view mana gitu ya. Betul, betul. Nah, menurut saya, kalau setiap orang yang menghasilkan karyanya, apalagi kalau dipublish ya, entah rekaman, bahkan sekarang ke YouTube pun itu sebuah publish, walaupun tidak formal, artinya bebas begitu, tapi kan itu sudah sebuah karya yang dimunculkan. Tidak ada orang yang memunculkan karya jelek-jelekan. Wes gak apa-apa, wes ele-elean loh. Nggak mungkin. Orang mau berkarya pasti yang terbaik. Nah, ketika seseorang memproduksi hasil karyanya, pasti udah dipikirin dong. Wah, aku pengen bikin yang terbaik dari 3 macam, pilih satu, terus dieksekusi, dibuat yang terbaik, sampai ke packaging terakhir, sampai di-upload, itu harus sudah yang terbaik, gitu kan. Kadang-kadang kita harus merevisi berapa kali hasil akhir sebelum di-upload ke YouTube. Bahkan ada yang sudah upload pun getun, di-take down, diganti lagi. Karena keinginan untuk membuat yang terbaik. Berarti menurut saya, hasil karya original atau the first yang dimunculkan, itu sudah harus bisa kita hargai sebagai karya orang itu. Ya, itu bisa dikatakan bahwa itu ya hasil karya yang original itu tadi. Sehingga ketika kita merubah atau merearrangement itu semuanya, ya tadi bagus sekali masukannya, kita harus menghargai tujuan awal lagu itu dibuat, sehingga itu menjadi, kita bisa kembali mendeliver, menyampaikan kembali hal itu. Nah, kalau kemudian jadi dianggap lebih baik, saya kira bukan lebih baik. Ya berbeda aja, satu. Yang kedua, bisa kata-kata itu kita ambil untuk kita, dan kita tampilkan lagi. Ya, di samping kita membuat lagu sendiri, kita bisa mengarrangement lagu yang sama, begitu ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau jadi tambah jelek tadi, ya berarti dia ya tidak berhasil di dalam menyampaikan tujuan dari lagu tersebut, gitu ya. Wah, ini penting sekali. Jadi itu harus mengerti itu ya, kalau mau mengaransemen vokal untuk lagu tertentu, gitu ya. Betul. Ya, kalau secara ini, Div, secara musical, apa memang misalkan harus latihan dulu sama musiknya, atau yang penting nanti ketemu di panggung, saya langsung keluarin punya saya ini, karena toh saya sudah tahu nanti musiknya akan seperti apa. Nah, ini berapa persen? Antara harus latihan dengan musik, atau langsung kita tampilkan apa yang sudah kita arrange di pikiran kita, gitu. Kalau misalnya, kalau saya lebih prefer atau lebih memilih, kalau misalnya ada waktu untuk berlatih, itu lebih baik. Karena, sekali lagi ada poin evaluasi kan. Kadang kalau misalnya sesuatu yang, ya kembali lagi, apalagi kalau versinya adalah ibadah gitu ya, terlalu banyak improvisasi, akhirnya bisa ya bukan audiens ya jadinya. Nanti yang mendengarkan atau tidak fokus pada tujuan dari ibadah itu. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita mencoba untuk mencoba mengaransemen, kita harus berlatih. Kenapa? Karena belum tentu semuanya paham. Gitu ya. Kalau misalnya versinya yang aransemen ya. Tapi yang kedua, kalau misalnya kita sebagai penyanyi, vokal arrangement kita, itu kita harus menyampaikan itu kepada musisi sebagai bentuk empati kita kepada mereka. Kalau misalnya tiba-tiba, artinya gini, kalau hal yang sangat spontan itu pasti akan menimbulkan reaksi. Reaksinya biasanya bisa baik, bisa buruk kan? Atau reaksinya bisa kadang surprise gitu. Kayak gini gitu, kayak pemain musiknya, atau apalagi kalau misalnya pemain drum gitu ya, mau nyoba untuk layback, tapi tiba-tiba itu nggak pas. Akhirnya disangka sama pemain drumnya, loh kamu nggak tahu ketukan dah. Jadi kan selalu kayak bikin gemes kan. Main drum juga. Artinya kalau misalnya ada penyanyi-penyanyi yang memang
fungsinya dia adalah menyanyi tepat, gitu ya, pada pas beat, dan Tempo. tidak dikomunikasikan, nah, maka dia akan membuat gemes, dalam tanda kutip ya, membuat gemes para pemusik yang lainnya gitu. Sehingga ada baiknya komunikasi ini perlu dilatih. Makanya kita namanya kolaboratif kan. Kita nggak nyanyi sendiri. Kalau misalnya andaikan kita melakukan improvisasi, kita melakukan apa yang kita aransemenkan dalam pikiran kita, muncul dengan sedemikian rupa, tiba-tiba pemain musik kita berhenti semua gitu. Kemudian tanpa komunikasi, waktu kita tanya selalu, kok berhenti? Ya, itu improvisasiku. Oh, jadi improvisasinya nggak main nih gitu. Ya. Tapi tadi empati ya. Error kan. Jadi membuat orang lain jadi malu ya. Karena ya itu istilahnya tidak empati itu di situ ya. Kamu carpe dewe, terus akhirnya semua jadi kurang baik. Nah, sekarang gini, Steve. Kan berarti dengan semua ini spontaneous bukan berarti tidak baik ya. Spontaneous tadi ada dikatakan bisa, wow, bisa surprising gitu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan presentasi, waktu kamu nyanyi antara arrangement, otomatis apakah waktu sudah di-arrange, the whole nyanyi itu sudah ngikutin itu, tidak boleh keluar sama sekali dari, tidak ada spontanitasnya. Saya kira masih bisa ya. Nah, itu masih berapa bisa, persen kira-kira? Kalau persentase sih saya pikir tidak bisa rigid ya. Cuman kalau saya sih masih memberikan ruangan untuk improvisasi, asalkan harus kembali lagi, itu juga tergantung pemusiknya juga kan. Jadi hubungan relasi kita sama musisi, karena mereka pun yang mengiringi kita gitu. Kecuali kalau, artinya gini, yang paling nggak bisa diajak untuk improvisasi adalah backing track. Oh iya. Ayo coba, kalau misalnya tiba-tiba di backing track kita mau pakai improvisasi seperti apa yang tidak bisa dikomunikasikan, benar kan? Mereka langsung fix gitu. Fix. Nah, kalau misalnya fix seperti itu empatinya adalah empati pada pendengar lagi. Nah, sehingga kalau misalnya kita ngomong tentang persentase, kalau saya sih sepanjang saya bernyanyi, saya biasanya masih memberikan kesempatan sekitar ya 20 sampai 25% lah untuk improvisasi, tapi yang bertanggung jawab. Wah, istilahmu ini menohok-nohok loh, Dave, dari tadi. Wah, tapi itu hasil dari pengalaman saya juga kok. Berarti pernah tertohok juga berarti ya, sampai ngomong jangan menohok. Karena saya ada di dua area kan. Saya juga pernah jadi musisi, saya pernah jadi penyanyi. Gitu. Jadi benar-benar merasakan semuanya. Kalau ada yang menohok, merasa tertohok. Kalau sedang menohok, empati kepada yang tertohok, gitu ya. Ya, jadi ini sebuah masukan atau insight yang bagus untuk kita semua bahwa menyanyi itu tidak hanya mengeluarkan suara dan kemampuan, bahkan teknik yang tinggi, tapi bertanggung jawab untuk bisa menampilkan penampilan yang baik. Itu salah satunya adalah dengan mengarrange vokal, berarti kita mengatur cara bernyanyi kita dari start sampai habis itu dengan yang tadi di-share-kan oleh Dave, poin-poinnya. Jadi harus mengerti lagunya, harus tahu tools-nya supaya proper kepada masuk ke cara menyanyinya, sampai banyak hal tadi ya, empati yang membuat jadi mengerti. Saya kira itu hal yang penting sekali, sehingga akhirnya penyanyi akan, ya kolaborasi jadi enak. Saya kira tadi kalau Steve bilang mengenai latihan, mungkin memang lebih baik latihan dulu ya. Bahkan artis pun, artis sekeren apapun, ketemu siapa dia mesti minta latihan pasti ya, supaya bisa... Betul. Ya, tidak saling mengagetkan dan saling menohok tadi di atas panggung ya, kayaknya ya. Gitu ya. Iya sih. Tapi dua poin yang saya tangkap. Bisa diulang. Oh iya, benar. Kalau salah, bisa diulang. Kalau rekaman kan bisa tengkar dulu baru nyanyi lagi ya. Tapi kalau ini nyanyi dulu baru tengkar di belakang. Nah. Kalau rekaman tengkar dulu, udah setuju baru take rekam. Tapi kalau di panggung, tidak ada persiapan. Nyanyi dulu, tengkar kemudian. Iya. Karena musik itu kan the art of time kan. Music is the art apa of itu maksudnya? Time. Artinya kalau misalnya, ya time, waktu.
Jadi sama seperti kalau kita udah play, dia udah jalan. Nah, kalau di bagian ini kita salah, bukan versi recording ya, belum waktu latihan ya. Live. Tapi kalau misalnya kita lagi live gitu ya, yang bagian sini sudah tertinggal ini salah, kita nggak bisa balik lagi ke sini. Artinya kita harus sampaikan selesai, baru belajar dari kesalahan itu untuk penampilan selanjutnya. Nah, berkaca dari situ, makanya saya selalu memunculkan kata tanggung jawab, memunculkan kata empati, karena munculnya hal ini itu karena kalau live performance itu tidak akan bisa diulang. Iya. Bukan masalah tidak boleh nyanyi lagi, tapi maaf saya. Benar. Wah, ya ini masukan yang sangat baik, artinya juga menunjukkan kedewasaan Dev sebagai pelaku seni, penyanyi, bahkan ini di dalam pelayanan pun sangat-sangat, bahkan lebih lagi di dalam pelayanan ya. Kalau kita di panggung yang performing begitu, mungkin kita masih bisa, di sini kerjain dikit, kagetin sedikit, mungkin masih bisa ya, asal kita bertanggung jawab tadi. Aku bisa nih, tiba-tiba tak stop, terus saya solo vokal misalkan, loh tadi katik, berhenti kok, saya berhenti. Tapi ternyata bagus, ya dikeploi juga, yang penting selamat tak kapale gitu. Tapi kalau di pelayanan kan nggak bisa begitu ya. Jadi benar-benar bertanggung jawab lebih banyak kepada flow ibadah, kepada message, dan banyak hal yang lebih dari sekedar kita menyanyi gitu. Jadi mungkin waktu firman Tuhan dan sebagainya. Wah ini luar biasa, Dev. Jadi walaupun tadi ada yang kasih contoh dong, nah ini memang inspirasinya itu lebih ke arah ini tadi, poin-poin yang bisa dipikirkan untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk menyanyi lebih baik. Mungkin ada tips, Dev, untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk arrange. How to start arrange. Aku gimana memulai supaya bisa, kalau nyanyi aku harus siap-siap dulu, gimana? Ya, untuk tipsnya... Yang pasti tidak boleh spontan ya. Nah, spontan ya gak bisa gitu ya, toh. Tidak boleh spontan dulu. Namanya mau belajar kan. Betul. Jadi kalau misalnya bagi penyanyi yang mau memulai untuk arrange, itu yang pertama harus belajar teknik dasarnya, kemudian harus tahu seperti yang tadi tempat poin-poin yang diberikan ya, jangan anti dengan belajar, jangan anti dengan riset, jangan anti dengan analisa, gitu. Karena seringkali walau cuma nyanyi aja loh, gitu. Masalahnya sekali kita nyanyi, audiens kita tidak akan bisa menolak, kecuali mereka lagi nyanyi gitu ya, ada dalam sebuah acara atau dalam sebuah ibadah. Pokoknya kalau dia yang nyanyi, aku tutup telinga. Nggak mungkin kan? Kecuali kalau sekarang aja, tak ganti aja channelnya gitu ya. Atau YouTube-nya tak ganti aja. Jadi, Nah, jadi harus belajar. Tipsnya adalah, yang paling penting adalah perbaiki fondasi. Kembali ke fondasi dulu. Kalau fondasi mungkin udah apakah ada kata terlambat gitu ya? Iya. Fondasinya, misalnya aku udah tahunan nih nyanyi, nggak ada salahnya kita review kan. Beberapa hal juga bisa direview. Apakah benar-benar kita punya fondasi yang kuat? Jangan sampai bangunannya udah besar tinggi, ternyata nggak sadar kalau fondasinya tiba-tiba nggak bagus gitu. Loh, aku udah banyak follower nih, yuk. Ya, up to you lah. Cuman yang terpenting adalah review lagi basic vokal Anda seperti apa. Selain basic vokal, juga yang kedua adalah bagaimana cara tools untuk mengaransemen. Dan sekali lagi pasti butuh belajar. Tools untuk mengaransemen itu, kalau buat penyanyi, itu ada yang namanya scale misalnya. Scale, tangga nada. Scale. Kemudian tangga nada. Kan ada banyak sekali. Mau pakai yang seperti apa. Atau genre tertentu, atau style music tertentu, dia punya style sendiri kan. Scale-nya juga berbeda. Pentatonik kah, chromaticism, dan beberapa hal. Kemudian kalau misalnya yang ketiga, kita juga bisa, kita mau ambil posisi sebagai apa gitu. Jadi kalau misalnya contoh, kita adalah worship leaders atau kita adalah singers gitu. Nah, itu harus tahu posisinya. Jangan sampai kalau misalnya dia tipenya adalah singers yang harus backup
beberapa area gitu ya. Jadi dia terlalu banyak improvisasi sehingga originalnya lagu tidak terlihat, maka jemaat atau yang ikut bernyanyi itu akan kesulitan. Ini saya ngikutin siapa nih gitu. Gitu. Nah, berbeda dengan posisi sebagai worship leader. Jadi worship leader dia kadang juga ngelit karena memang singers itu tugasnya bernyanyi. Tapi posisi itu pun juga harus bisa dilihat, harus ada suara main vokalnya gitu ya. Suara satu lah. Harus ada, jangan sampai hilang sama sekali gitu. Sehingga yang bernyanyi juga tidak tahu lagunya yang mana gitu. Jadi semuanya pada suara 2, suara 3, suara entah gitu. Saya pernah menyampaikan bahwa salah satu tugas singer itu adalah jadi contoh lagunya buat jemaat. Jadi kalau jemaat pengen tahu lagunya yang dia ikuti siapa, harus muncul gitu. Nah, saya kalau kasih training sound system juga gitu. Lagu utamanya harus muncul. Karena worship leader kadang nyanyi, kadang ngomong, kadang dia bebas gitu. Tapi di dalam dalam singer atau backup vokal tuh harus ada satu singer cewek dan satu singer cowok yang tetap lead suara sesuai dengan lagunya. Karena itu contoh buat jemaat. Aku nyanyi ngikut yang itu loh, gitu loh. Nah, selebihnya adalah harmonisasi. Mau suara 2, suara 3 itu mengenakkan telinga ketika masuk ke dalam kebersamaan. Tapi tetap suara satu atau lagunya, the song itu harus muncul dengan jelas. Ya, salah satunya dari singer. Kadang kalau WL-nya, worship leader-nya tiba-tiba lari kemana, lagunya hilang kan, gitu ya. Kadang dia juga bisa improvisasi. Jadi saya kira penting itu tadi. Kalau semuanya ngisi, ruwet, lagunya sih gitu ya. Betul. Nah, itu butuh kedewasaan. Butuh tanggung jawab tadi ya. Iya. Oke. Yang terakhir, Dave. Vocal arranging sebagai lead vocal dengan kita mengarrange vokal sebagai backup vokal, jadi sebagai singer, sama sebagai worship leader misalnya, atau soloist, atau lead singer. Nah, itu apakah ada bedanya untuk belajar mengarrange lagunya, cara menyanyinya? Ya, pastinya karena posisinya berbeda, kemudian fungsinya juga berbeda, harusnya kita sadar cara arrange-nya juga berbeda. Gitu. Sehingga salah satu aplikasinya apa? Sama seperti tadi yang sudah disampaikan sama Ko Erwin juga, bahwa minimal ada satu yang memunculkan suara satu gitu ya, atau lagunya. Nah, sehingga kalau misalnya memang itu hilang, berarti saya bisa berkata bahwa itu sebuah arranging yang gagal. Gitu. Ya, kalau misalnya memang suara satunya yang hilang akibat dari entah temptation gitu ya, tergoda untuk pecah suara, tergoda untuk improvisasi, sehingga melakukan hal itu. Jadi bukan langsung karirmu sebagai penyanyi atau posisimu sudah berakhir sampai di situ, kamu langsung hilang dari dunia ini gitu. Nah, tapi artinya itu kegagalan. Nah, menyikapi kegagalan itu harus juga bijaksana. Gitu. Artinya sekali salah itu bukan berarti akhir. Kita bisa belajar dari situ. Nah, sehingga saya pun sampai sekarang arrange vokal, arrange sebagai satu kesatuan ataupun saya bernyanyi itu selalu mencoba untuk sampai ke sana. Ada kegagalan, ada. Dan yang paling sulit adalah untuk memang move on itu sulit ya. Apalagi kalau misalnya move on dari sebuah kesalahan yang fatal gitu ya. Dalam sebuah ibadah atau dalam sebuah live performance ternyata melakukan kesalahan yang fatal, ya memang malunya itu ya. Iya. Aduh. Tapi itu kita mesti move on. Ada kesempatan lagi untuk mencoba. Gitu. Untuk itulah, Dave, supaya tidak terjadi kegagalan yang fatal, yang tidak terprediksi, memang lebih baik kita arrange dulu dong daripada spontaneous. Betul ya? Nah, ini salah satu poin juga bahwa kalau kita merasa, nyanyi nanti akan ada kesalahan, gagal, dan akhirnya kayak jadi nggak pengen nyanyi lagi. Nah, daripada sampai ke sana, ya kan? Sekarang kita belajar, ketika sudah bisa nyanyi, pengen maju, ini satu poin yang kita dapatkan di hari ini. Itu arrange your vocal.
Oke, wah keren banget. Sore ini terima kasih. Syarat dengan konsep, syarat dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Dave, saya kira membantu sekali untuk teman-teman yang mau belajar lebih lagi di dalam vokal, dalam menyanyi. Oke Dave, thank you banget untuk sore ini. Enggak, tapi ini tidak akan berakhir di sini. Saya udah mikir, wah next time harus masuk ke praktek nih. Mungkin lebih spesifik, tapi bisa kasih contoh yang lebih dalam, jadi bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain.